Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya di video sudah baca Alkitab belum hari ini? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau di video lalu kita cerita atau sharing tentang Kain dan Habel bagian 1, yaitu bagaimana kita mendidik dan mengajarkan anak-anak untuk mengenal firman Tuhan sejak usia dini. Nah, hari ini kita masih di tema Kain dan Habel. Kita akan sharing tentang memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah, yang diindahkan oleh Tuhan ya teman-teman. Sebelum kita sharing, saya mau ajak teman-teman kita berdoa bareng-bareng ya. Biasa sih di video-video yang lalu saya kalau berdoa sendiri. Tapi kali ini saya mau ajak teman-teman semua buat kita berdoa sama-sama. Karena ketika kita men-sharingkan firman Tuhan tanpa bantuan dari Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengerti. Jadi mari teman-teman kita sama-sama merendahkan diri. Ketika kita mau sama-sama sharing, kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di saat ini kami mau sama-sama sharing tentang firman-Mu, tentang persembahan yang diindahkan oleh Tuhan. Tuhan tolong kami agar pikiran kami yang kecil ini bisa mengerti kedaulatan Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita baca sama-sama ya. Kita baca dari Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan ya teman-teman, kalau teman-teman lagi nggak pegang Alkitab. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita bisa mengerti kalau persembahan Habel itu adalah persembahan yang diterima oleh Tuhan. Kenapa persembahan Habel itu dikatakan persembahan yang diterima oleh Tuhan? Karena kita bisa baca ya teman-teman dari Ibrani 11 ayat 4. Mungkin nanti teman-teman boleh buka sendiri. Itu dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan Allah berkenan akan persembahan Habel itu. Iman itu apa ya teman-teman? Iman, kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru akhir-akhir ini karena pengaruh corona juga jadi banyak baca-baca Alkitab. Jadi ya sedikit-sedikit bisa menambah pengetahuan tentang iman kita ya. Jadi iman itu sebenarnya apa? Kita bisa baca di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya ada dengar khotbah. Kalau dari kata-kata ini kan mungkin agak susah ya. Iman itu apa ya? Nah, tetapi saya ada dengar Bapak Pendeta yang khotbah itu bilang begini, iman itu seperti kita misalnya di tengah kemacetan. Kan kita lihat kiri kanan itu semua macet ya, kita nggak bisa jalan ya. Tapi kalau kita punya iman, ada satu macam teropong naik ke atas, jadi kita bisa tahu, oh setelah ini ada ini, setelah ini ada ini. Karena apa? Kalau kita nggak lihat ke atas pakai teropong itu, kan pasti kita nggak bisa tahu oh berapa jam lagi ini macet. Tapi karena kita memiliki iman yang naik ke atas, kita bisa tahu oh setelah ini ada ini, begitu. Jadi mungkin itu contoh sederhana ya teman-teman, tapi dengan contoh itu saya bisa mengerti oh iman ya seperti itu, benar. Oke, contoh lain dari iman itu seperti waktu Abraham disuruh pergi keluar dari Ur Kasdim. Kalau kita baca di Alkitab, itu Abraham sebenarnya orang yang kaya loh teman-teman. Jadi
Mengapa Abraham itu disebut bapak orang beriman ya? Karena ketika dia disuruh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan, itu dia nggak tahu loh letaknya di mana, nanti dia di sana bagaimana. Jadi maksudnya Abraham itu luar biasa sekali. Kenapa? Dia sudah memiliki kenyamanan loh di kampungnya, tetapi ketika Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari kampungnya, pergi ke tanah yang dia nggak tahu di mana letaknya, dia patuh pada Tuhan. Jadi itulah makanya Abraham itu memiliki iman yang luar biasa. Contoh lainnya lagi, ketika dia memiliki Ishak ya, dan Tuhan menyuruh dia untuk menyerahkan Ishak sebagai korban persembahan, itu dia iman luar biasa loh. Sudah tua, anak satu-satunya disuruh lagi dipersembahkan. Tapi Abraham memang luar biasa ya. Dia dengan rela menyerahkan kepada Tuhan anaknya yang tunggal itu Ishak untuk dipersembahkan. Tetapi kenyataannya Tuhan kan mengganti Ishak dengan domba yang tersangkut tanduknya di semak-semak. Jadi kalau kita lihat berbicara tentang iman ya, itu contoh-contohnya Abraham begitu ya teman-teman ya. Apa artinya memberikan persembahan dengan iman? Nanti kita bisa baca lagi ya di Hosea 6 ayat 6 itu ada tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Contoh kedua, arti memberikan persembahan karena iman, yaitu kita bisa baca di 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Dan di Roma 12 ayat 1 kita bisa membaca Paulus menuliskan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari ketiga ayat ini kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama ya teman-teman ya, persembahan yang banyak itu tidak ada nilainya kalau kita tidak ingin mengenal Tuhan. Karena apa? Tuhan itu yang paling inti, dia mau hati kita itu mencari Dia. Buat apa ya kita memberikan banyak persembahan tapi hati kita tidak mencari Tuhan. Yang kedua, Allah memandang hati dan perbuatan orang yang memberi persembahan. Allah adalah Allah yang maha kuasa ya, semua punya Dia. Jadi persembahan yang kita berikan itu sebenarnya adalah sebagai respon kita ya atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bukan dengan kita memberi persembahan kita bisa masuk surga, enggak ya teman-teman ya. Jadi kalau yang pertama tadi Tuhan ingin kita mengenal Dia ya. Cara kita untuk mengenal Tuhan itu lewat apa teman-teman? Lewat baca Alkitab. Kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan cara lain kalau kita tidak membaca Alkitab. Kita bersyukur sekali loh mempunyai Alkitab yang sangat jelas dan lengkap isinya, buat kita sama-sama belajar mengerti kehendak Tuhan Allah. Dari awal sampai akhir itu jelas ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu sangat jelas bagaimana Allah menciptakan, dan Wahyu diakhiri dengan bagaimana Tuhan menghakimi orang-orang yang berdosa. Jadi itu Alkitab ini sangat lengkap sekali teman-teman. Kalau kita masih dikasih waktu untuk belajar Alkitab, kita rugi loh kalau kita nggak membaca Alkitab. Jadi teman-teman, sekali lagi kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu. Mari kita baca Alkitab ya buat mengenal Tuhan. Teman-teman yang disayang Tuhan ya, kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu setiap binatang yang dipersembahkan akan dibakar sampai habis.
Itu nanti kita ada baca di bagian imamat, itu persembahan-persembahan ya isinya. Itu persembahan yang berupa hewan itu akan ditaruh di mezbah dan akan dipersembahkan sampai habis. Apa maksudnya? Maksudnya begini ya teman-teman. Kita kan sudah ditebus sama kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ditebus, apa ya artinya? Dulu saya juga bingung apa artinya ditebus. Ditebus itu begini, teman-teman pernah nggak pergi ke Pegadaian? Nah, Pegadaian ya. Kalau kita lagi nggak ada uang, kita pergi ke Pegadaian, menggadai emas kita, kemudian dalam jangka waktu tertentu, entah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kita harus menebus kembali barang yang kita gadaikan itu. Kalau kita nggak datang tebus, nanti barangnya dilelang. Jadi ditebus itu maksudnya kita datang membayar lunas. Ditebus seperti Tuhan Yesus lakukan ya. Sebenarnya kan yang berdosa itu kita ya, saya dan teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus karena kasihnya, dia merendahkan diri loh. Allah menjelma menjadi manusia, menjadi daging dan darah supaya bisa mati. Mati untuk apa? Untuk menebus kita. Jadi kita yang sudah mati ditebus, aturannya kan kita yang dihukum. Nah, sama dengan barang di Pegadaian itu ya teman-teman. Mestinya kan kita punya barang kan, kita mau ambil barang itu ya kita harus keluarin uang. Tapi ini tidak, aturannya kita yang dihukum. Tuhan Yesus yang menanggung semuanya di atas kayu salib dengan mati buat dosa kita. Jadi usaha kita teman-teman, mau kita baca Alkitab ribuan kali, mau kita memberi persembahan 1 kantong emas, mau kita berpuasa, apapun usaha perbuatan baik kita, tanpa kita memperhitungkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita nggak akan pernah bisa memperkenan Allah loh. Maksudnya apa? Kita nggak akan pernah bisa masuk surga dengan kekuatan kita sendiri. Jadi ketika kita sudah ditebus, Tuhan Yesus sudah mengganti kita menjadi hukuman. Ya, Tuhan Yesus sudah dihukum buat kita. Mari kita hidup buat Tuhan Yesus. Jadi kalau sekarang kita bisa berbuat baik, kita bisa memberikan persembahan, itu bukan karena kita mau masuk surga loh, tetapi sebagai bentuk kita berterima kasih. Seperti halnya persembahan yang dibakar habis di atas mezbah, seperti halnya itu kita. Jadi seluruh hidup kita itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kita, maka kita harus hidup buat Tuhan. Sepertilah kalau kita kasih seseorang barang atau kita kasih anak kita barang, pasti dia bilang terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus mengabarkan Injil? Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mati buat kita semua. Jadi intinya itu ya teman-teman, kenapa kita harus berbuat baik. Jadi melalui kisah Kain dan Habel, kita sama-sama belajar ya teman-teman, buat mari kita mempersembahkan hidup kita dan perbuatan kita seluruhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Teman-teman, kalau kita baca di berita, baca di dengar-dengar apa semua informasi-informasi ya teman-teman, kita mengetahui loh kalau dunia ini begitu sangat mengerikan. Kalau mungkin kita di rumah saja, kita nggak dengar itu informasi aneh-aneh ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita keluar, kita bisa tahu betapa kacaunya dunia itu. Mulai dari masalah keluarga, perselingkuhan, mulai dari masalah utang piutang, mulai dari masalah iri-irian persaingan, mulai dari masalah apa lagi, pokoknya banyak masalah itu, bingung ya teman-teman. Jadi maksudnya begini loh, lewat kita belajar tentang persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Mari kita semua sama-sama ya, lewat kehadiran kita di dunia ini, kita bisa menghasilkan setitik saja kasih bagi setiap orang. Jadi kehadiran kita itu membuat sukacita buat orang yang melihatnya ya teman-teman. Karena Tuhan
memilih kita sebagai orang Kristen untuk kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain, menjadi apa? Sumber sukacita. Ketika orang melihat kita, orang bisa melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita ya teman-teman. Nggak muluk-muluk sih sebenarnya apa yang kita bisa lakukan untuk dunia ini. Ya berusahalah apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita nggak akan bisa mampu memberikan yang terbaik tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu teman-teman, bagaimana kita bisa mengetahui itu baik atau enggak? Kita harus membaca Alkitab. Segala sesuatu yang ada di Alkitab itu mengajarkan kita untuk mengerti isi hati Allah. Karena kadang-kadang apa yang baik itu belum tentu benar. Dengan membaca Alkitab kita tahu bahwa oh, yang benar itu seperti ini. Begitu teman-teman ya. Jadi ketika Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, mari kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga berkenan buat sesama kita. Kita bisa mengasihi sesama kita lewat kehadiran kita. Itu saja sharing kita hari ini teman-teman. Jangan lupa baca Alkitab. Tetap semangat ya teman-teman ya. Walaupun dengan keadaan yang ada ini membuat kita semua kayaknya kadang-kadang kehilangan pengharapan ya teman-teman, tapi tetap semangat. Tuhan Yesus ada untuk kita dan semua yang terjadi itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi teman-teman, dengan keadaan sekarang kita mungkin boleh lebih dekat dengan Tuhan dan belajar menaati apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan lupa baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.